Selamat datang di ruang perenungan kita. Pada paparan kali ini, kita akan menyelami sebuah eksplorasi filosofis yang sangat menarik tentang kebijaksanaan alam. Seringkali kita melihat alam itu hanya sebagai objek bisu di sekitar kita. Padahal, kalau kita mau menajamkan pandangan, alam adalah guru yang sangat fasih dalam mengajarkan hakikat kehidupan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah seni yang seringkali terasa begitu sulit dikuasai oleh kita sebagai manusia, namun justru dilakukan dengan sangat sempurna dan elegan oleh pepohonan. Ya, seni tersebut adalah seni melepaskan. Jadi, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan mendasar. Coba Anda renungkan, mengapa alam seolah memaksa sebuah pohon untuk membuang daun-daun yang paling indah? Saat musim berganti, kita melihat warna-warni dedaunan yang memukau, ada kuning keemasan, merah menyala, coklat yang menenangkan. Sebelum akhirnya daun-daun itu jatuh menyentuh bumi. Di balik keindahan yang melankolis ini, sebenarnya ada paralel yang sangat kuat dengan pengalaman kehidupan manusia. Kita juga seringkali dihadapkan pada fase di mana kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga, melewati masa transisi yang amat menyakitkan, dan harus melepaskan apa yang selama ini menghiasi hidup kita. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sebuah kekalahan? Memasuki bagian pertama, fenomena gugurnya daun. Kita akan mengobservasi melankoli dan keindahan dari siklus alam ini. Kita semua mungkin pernah menjadi saksi dari keindahan sekaligus tragedi visual dari siklus alam ini. Coba perhatikan pohon-pohon deciduous yang besar dan rimbun, seperti pohon oak, maple, atau mungkin pohon jati yang sering kita lihat di lingkungan sekitar. Menjelang musim yang keras, daun-daun mereka berubah warna, kehilangan vitalitasnya, lalu jatuh berserakan. Pohon yang tadinya tampak begitu gagah perlahan menjadi gundul, sepi, dan seolah-olah mati. Tapi, disinilah letak pemahaman krusialnya. Menggugurkan daun itu sama sekali bukan sebuah penyakit. Pohon tersebut tidak sedang merintih karena angin yang terlalu kencang, dan ia sama sekali tidak sedang menyerah pada nasib. Apa yang tampak di mata kita sebagai sebuah kematian atau kelemahan, sesungguhnya adalah sebuah keputusan biologis yang sangat brilian. Ini adalah manuver strategis tingkat tinggi. Pohon itu melepaskan bagian dari dirinya murni karena ia memilih cara yang paling rasional untuk bisa terus bertahan hidup. Masuk ke bagian kedua, anatomi cerdas dari sebuah pelepasan. Mari kita lihat lebih dekat strategi biologis untuk bertahan hidup. Mari kita bedah lebih dalam logika di balik strategi ini secara ilmiah. Dalam botani, fenomena melepaskan diri ini dikenal dengan istilah absisi atau absisi. Singkatnya, absisi ini adalah sebuah proses biologis di mana tanaman secara sengaja menggugurkan bagian dari dirinya sendiri, baik itu daun, buah, atau bunga, demi memastikan keselamatan seluruh eksistensi pohon tersebut. Menurut literatur fisiologi tumbuhan, proses ini secara spesifik dipicu oleh perubahan hormon di dalam pohon, seperti peningkatan kadar etilen. Jadi, perhatikan baik-baik, ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan tindakan proaktif yang sangat terencana. Bayangkan, tanaman memiliki semacam kesadaran seluler untuk menyadari bahwa demi menyelamatkan keseluruhan dirinya, ada bagian yang memang harus direlakan pergi. Luar biasa, bukan? Kebijaksanaan alam ini terjadi melalui 3 tahapan yang sangat sistematis. Pertama, analisis efisiensi. Saat musim dingin atau kemarau panjang tiba, air menjadi sangat langka. Daun yang biasanya menjadi pabrik pembuat makanan justru berubah menjadi beban berat karena terus menguapkan air. Kalau terus dipertahankan, pohon itu akan mati kekeringan. Kedua, pemutusan hubungan yang rapi. Pohon secara cerdas membentuk lapisan absisi di pangkal daun. Lapisan inilah yang memutus aliran nutrisi, sekaligus bertindak sebagai penutup luka agar tidak ada bakteri yang masuk saat daun terlepas. Dan yang ketiga, daur ulang nutrisi. Sebelum daun benar-benar dijatuhkan, pohon menarik kembali klorofil dan nutrisi penting ke dalam batangnya. Jadi pohon itu sama sekali tidak membuang esensinya, ia hanya melepaskan bungkus luar yang sudah tidak lagi relevan. Bagian ketiga, keikhlasan dalam melepaskan. Di sini kita akan menerjemahkan fakta botani tadi ke dalam proses penyembuhan manusia. Kalau sebuah pohon yang bahkan tidak memiliki otak mampu melakukan perhitungan secerdas ini demi kelangsungan hidupnya, mengapa kita, manusia yang dianugerahi akal, justru seringkali hancur hanya karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan? Hal ini langsung mengingatkan saya pada pemikiran mendalam dari filsuf kuno, Lao Tzu. Beliau berkata, "Ketika saya melepaskan siapa diri saya menjadi apa yang saya bisa capai." Kebijaksanaan kuno ini beresonansi dengan sangat sempurna dengan proses pohon yang menarik kembali klorofilnya tadi. Pohon rela melepaskan identitas sementaranya sebagai makhluk yang berdaun rimbun demi menjadi entitas yang sanggup bertahan hidup di musim yang keras. Melepaskan identitas lama atau kebanggaan masa lalu adalah syarat mutlak untuk sebuah evolusi diri. Mari kita bandingkan 2 sikap ini dalam kehidupan kita.
Di satu sisi, ada yang namanya holding on, bertahan pada sesuatu secara memaksakan. Dalam psikologi, ini mirip banget dengan sunk cost fallacy. Kita menderita secara mendalam karena terus menggenggam erat kebiasaan yang kedaluarsa, hubungan yang toksik, dan beban masa lalu, semata-mata karena kita merasa sudah berinvestasi terlalu banyak di dalamnya. Di sisi lain, ada letting go, atau merelakan, yang sepenuhnya meniru strategi sang pohon. Anda melepaskan elemen-elemen luar yang membebani murni untuk menyelamatkan akar dan batang kehidupan Anda sendiri. Sekali lagi, melepaskan bukanlah sebuah kekalahan, melainkan cara kita melestarikan inti dari diri kita. Bagian keempat, mengobati kebocoran emosional, menyegel luka masa lalu. Langkah esensial selanjutnya dalam proses penyembuhan ini adalah menyegel luka tersebut. Konsep ini terinspirasi langsung dari kemampuan pohon menutup rapat luka di pangkal tangkainya. Anda harus ingat, sekedar berjalan pergi dari masa lalu itu tidaklah cukup. Meninggalkan pekerjaan lama, mengakhiri hubungan yang buruk, atau sekedar menjauh dari memori pahit, itu baru separuh dari proses. Kalau Anda tidak menyegel luka emosional tersebut dengan penerimaan dan keikhlasan mutlak, Anda akan mengalami kebocoran emosional. Energi hidup Anda akan terus-menerus terkuras melalui celah penyesalan dan amarah. Jadi, bentuklah lapisan absisi dalam jiwa Anda. Tutup luka itu secara sadar, agar Anda tidak terus terinfeksi oleh kepahitan dari masa lalu. Tentu, setelah pelepasan itu terjadi, Anda mungkin akan merasa kosong, layaknya pohon gundul di tengah musim dingin. Tapi, mari kita pahami ini sebagai sebuah hibernasi produktif. Mengambil langkah mundur, berdiam diri, dan tidak terlihat berprestasi di mata orang lain untuk sementara waktu, itu bukanlah sebuah stagnasi. Saya tegaskan lagi, itu bukan stagnasi dan bukan tanda Anda gagal. Di dalam keheningan dan kekosongan tersebut, Anda sebenarnya sedang menghimpun energi yang sangat besar, perlahan-lahan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya musim semi dalam kehidupan Anda sendiri. Bagian kelima, ruang kosong untuk bertumbuh. Keniscayaan akan sebuah kekosongan demi kehidupan yang baru. Kita harus benar-benar menyadari bahwa ada keniscayaan akan sebuah kekosongan sebelum kehidupan yang baru bisa dimulai. Ruang hampa itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah kanvas yang menunggu untuk dilukis. Kekosongan adalah syarat mutlak bagi datangnya berkah yang baru. Logikanya sangat sederhana. Tanpa gugurnya daun-daun tua yang usang, tidak akan ada ruang fisik bagi tunas-tunas muda untuk mendapatkan sinar matahari dan tumbuh. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kedua tangan Anda terlalu penuh dan sibuk menggenggam erat masa lalu, Anda tidak akan memiliki tangan yang terbuka untuk menerima hal-hal baru yang jauh lebih besar dan bermakna. Sebagai penutup dari perenungan kita kali ini, saya ingin Anda bertanya secara jujur pada kedalaman hati Anda sendiri. Apakah ada daun-daun tua dalam hidup Anda saat ini? Hal-hal yang sebenarnya sudah layu, namun terus Anda paksakan untuk dipertahankan, dan kini hanya menguras energi hidup Anda secara sia-sia? Mungkin inilah saat yang paling tepat untuk mulai membentuk lapisan absisi dalam hati Anda. Tariklah hikmah kebijaksanaannya ke dalam akar Anda dan biarkan sisanya gugur bersama angin. Hakikat kehidupan adalah tentang terus bertumbuh dan belajar. Jika Anda senang dengan video pembelajaran kehidupan seperti ini dan merasa eksplorasi filosofis ini membantu Anda melihat hidup dengan lebih bijaksana, mari kita bertumbuh bersama. Silahkan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk merenung bersama kami, dan sampai jumpa di pemikiran selanjutnya.